Ya, shalom sahabat-sahabatku. Pada hari ini renungan kita bertemakan Roh Kudus sebagai penolong di dalam doa. Sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang penuh makna dari kitab Roma, yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Nah, ayat ini membahas tentang peran Roh Kudus di dalam doa kita sebagai orang percaya atau sebagai orang Kristen. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Nah, sahabat-sahabatku, ayat ini memperlihatkan bahwa sebagai manusia kita itu sering kali merasa lemah di dalam doa kita, atau mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita doakan di dalam situasi-situasi tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, atau mungkin kata-kata kita tidak cukup untuk mengungkapkan kebutuhan dan perasaan kita. Namun di sini Roh Kudus itu hadir sebagai penolong kita di dalam saat-saat seperti ini. Nah, hari ini mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana Roh Kudus itu menjadi penolong di dalam doa kita. Ada beberapa hal yang kita bahas hari ini. Yang pertama, Roh Kudus itu sebagai penolong di dalam kelemahan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berdoa seorang diri. Roh Kudus itu hadir untuk membantu kita ketika kita merasa lemah, takut, dan tidak tahu apa yang harus kita doakan. Nah, contohnya seperti saat kita menghadapi situasi yang sulit, atau mungkin seperti mengalami satu penyakit serius atau kehilangan yang cukup mendalam. Nah, kita mungkin merasa tidak punya kata-kata. Inilah saat Roh Kudus hadir untuk menguatkan kita di dalam doa. Seorang penafsir bernama John Gill mengatakan, Roh Kudus tidak hanya membantu kita di dalam doa, tetapi juga memperlihatkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan memerlukan pertolongan ilahi. Ini adalah pengingat yang penting bahwa kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri di dalam doa. Itu kata John Gill. Kemudian yang kedua, Roh Kudus mendoakan kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Nah, salah satu hal yang luar biasa tentang Roh Kudus adalah kemampuannya untuk mendoakan kita dengan kata-kata yang tidak terucapkan ini. Nah, ini berarti bahwa ketika kita kehabisan kata-kata atau tidak tahu apa yang harus kita katakan di dalam doa, Roh Kudus tahu dan Dia akan membantu kita berbicara kepada Allah di dalam hadiratnya. Nah, contoh saat kita merasa begitu tertekan atau mungkin penuh dengan perasaan galau, mungkin kita hanya bisa berseru-seru dalam hati tanpa kata-kata yang jelas. Nah, Roh Kudus itu mengerti bahasa hati kita dan menyampaikan doa kita itu kepada Allah dengan sempurna. Di dalam hal ini Matthew Henry menjelaskan, berseru-seru yang tidak terucapkan mencerminkan kebutuhan yang mendalam di dalam doa kita. Roh Kudus mengenali dan menghadirkan doa-doa yang sesuai dengan kebutuhan kita yang paling dalam. Itu kata Henry. Itu tadi poin yang kedua. Sekarang hal yang ketiga adalah ketergantungan kita kepada Roh Kudus di dalam doa. Ketergantungan kita pada Roh Kudus dalam doa adalah tanda dari iman kita yang dalam. Ketika kita mengakui bahwa kita tidak bisa melakukannya sendiri dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan melalui Roh Kudus, kita mengalami kekuatan dan penghiburan yang luar biasa di dalam doa. Nah, contohnya saat ketika kita memahami bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya dalam hidup kita dan kita mengandalkan Roh Kudus dalam doa, kita mengalami kedamaian yang melebihi pemahaman manusia. Seorang penafsir besar yang bernama Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon berkata, ketergantungan kita pada Roh Kudus dalam doa adalah tanda kekuatan sejati. Ketika kita merasa lemah, kita menjadi kuat di dalam Dia. Itu kata Spurgeon. Nah, sahabat-sahabatku, mari kita lebih sering mengakui kelemahan kita dalam doa dan mengandalkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Biarkan kita merenungkan betapa pentingnya doa di dalam kehidupan sehari-hari kita dan mengizinkan Roh Kudus itu memandu kita di dalam doa. Oke, baik sahabat-sahabatku, ayat Roma 8 ayat 26 ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah berdoa seorang diri. Roh Kudus itu hadir sebagai penolong di dalam kelemahan kita. Mari
kita lebih mendalami ketergantungan kita pada Roh Kudus di dalam doa-doa kita dan merasakan kehadirannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Semoga kita semua dapat hidup dalam kuasa dan pemahaman yang lebih dalam tentang doa. Oke, terima kasih dan marilah kita selalu berada di dalam kuasa doa dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat dipahami dan menjadi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.